Tolong bantuannya Pak Dedi. Saya tinggal di Swadaya 2, Jakarta Utara. Mohon untuk bantu diviralkan ya, ada ibu-ibu kasihan sekali ini. Beliau warga Jakarta yang minta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin seandainya KDM melihat video ini, beliau akan membantu. Ya, meskipun itu bukan warga Jawa Barat. Tetapi alangkah baiknya bila yang menanganinya itu adalah pemerintah di wilayah tempat si ibu ini, yaitu DKI Jakarta. Di dalam hal ini Bang siapa itu Pramono Anung ya, Bang Rano Karno hadir, pemerintahnya kasihan. Ini si ibunya viral manggil-manggil Gubernur Jawa Barat. Tetapi urusan kemanusiaan tidak ada wilayah teritori. Selama manusia, selama itu kita harus kemudian membantu. Maka kalau ada yang tahu ini ya, ini alamatnya disebutkan. Kalau ada yang lengkapnya silahkan ditulis di kolom komentar ya, agar cepat ditangani. Kasihan sekali. Ya, coba kita lihat dulu sama-sama nih videonya nih. Assalamualaikum Pak Dedi Mulyadi. Saya Nuba, saya sakit udah 3 bulan. Pengen berobat tapi nggak punya biaya. Tolong bantuannya Pak Dedi. Saya tinggal di Swadaya 2, Jakarta Utara. Sudah 3 bulan katanya sakit Pak, belum ditangani. Mana itu pemerintah DKI Jakarta? Hadir dong, kasihan tuh warganya. Kita sebagai orang Jawa Barat tinggal bersyukur sekali punya pemimpin yang sangat peduli, peka, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tuh di wilayah tetangga kita mah ya, ada yang sampai minta tolong kepada gubernur kita. Satu kali lagi, seandainya beliau mendengar, melihat, saya yakin akan membantu. Karena membantu itu ya tanpa ada batasan teritori. Karena yang bergeraknya adalah kemanusiaan. Mohon untuk kemudian dilengkapi itu ya, barangkali ada yang tahu nama tempatnya, kecamatannya dan lain sebagainya. Kenapa video si ibu itu lagi rame? Karena di tengah KDM kemarin tuh sempat rame ucapannya, seandainya beliau menjadi gubernur, pemimpin di Jakarta dengan APBD yang 90 triliun itu, yang penduduknya di bawah 10 juta, yang kalau ada 2 juta kepala keluarga, maka 10 juta per keluarga itu mampu APBD mengasihkannya. Ya, DKI Jakarta beda dengan Jabar. Jabar itu sekarang apakah boleh KDM ngomong seperti itu? Saya kira boleh. Kenapa? Karena terlihat ya kerja beliau di Jawa Barat baru beberapa bulan. Tahu nggak sekarang itu? Surplus Pak. Ekonomi Jabar tumbuh 4,98%. APBN tercatat surplus 3,11 triliun. Ya, ekonomi Jabar tumbuh 4,98% di kuartal 1 tahun 2025, melewati rata-rata nasional. Jadi memang ya terbukti beliau ingin benar-benar bekerja, menumbuhkan ekonomi dan lain sebagainya, itu terbukti. Jadi bukan hanya cuap-cuap ngomong-ngomong, misal ngomong DKI sembari Jawa Baratnya tidak dibenahi. Nah itu kalau kayak gitu kan cuap-cuap doang. Nah ini kan enggak. Jawa Barat terbukti ekonominya tumbuh di bawah rata-rata. Ya, di atas, bukan di bawah, di atas rata-rata. Ada sih sebetulnya Rano Karno juga menjawab persoalan ketika KDM menyinggung DKI. Kata Rano Karno apa coba? Tanya dia. Ente tanya dia, bukan tanya saya. Harusnya kan nggak begitu ya, karena
kita yakin KDM itu niatnya baik kok. Ingin bener-bener duit pemerintah ini, duit Pemprov ini dialokasikan secara tepat kepada masyarakat. Ya, maka karena mungkin dengan bahasa vulgar beliau, kalau ini ada uang sekian, lalu kalau dibagi sekian itu cukup. Itu aja mungkin. Ya intinya kan aspek keadilan itu yang harus diutamakan di dalam transfer pembangunan di wilayah tataran pemerintah masing-masing. Aduh, udah mulai ngaji ya. Begitu inti nama, ingin ada keadilan kepada masyarakat. Tujuannya seperti itu kok. Tidak kurang tidak lebih saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu viralkan ya, kasihan si ibunya. Mudah-mudahan cepat didengar minimal oleh pemerintahnya, oleh kepala daerahnya, oleh pemimpin di wilayahnya. Ya, assalamualaikum. Jakarta ini duitnya banyak, benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan mermat di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak. Ya, teman-teman itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang, mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang. Tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian. Gitu loh, Pak. Ada kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, Pak. Gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta, Pak. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak.